Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Visual yang Anda saksikan, saudara, adalah situasi ataupun kondisi kota Teheran, Iran pasca mengalami serangan rudal dari Israel. Di mana hari ini perdana setelah masa gencatan senjata dan juga pasca perang 12 hari yang sebelumnya terjadi, Israel kembali mengirimkan rudal ke Iran. Hal ini juga yang mendapatkan sorotan, khususnya tadi kami sempat berbincang dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurith, yang mengutuk keras aksi Israel. Pasalnya, saudara, di waktu yang sama Iran tengah membangun negosiasi ataupun juga dialog dengan Amerika Serikat terkait dengan pengelolaan dan juga penggunaan dan pengembangan nuklir. Di satu sisi Amerika Serikat menyebut bahwa Iran harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh Amerika Serikat. Di tengah proses dialog tersebut, Israel kembali menyerang kota Teheran, Iran. Untuk mengetahui lebih lanjut, saudara, terkait dengan apa dampak yang mungkin terjadi dari serangan rudal yang dikirimkan oleh Israel hari ini ke kota Teheran, kita kembali bergabung dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurith. Bapak, untuk yang terjadi hari ini begitu, serangan, walaupun kalau tadi dari diskusi kita sebetulnya ini acak, bukan menyerang area yang strategis, apa yang mungkin terjadi? Apakah ini menandakan bahwa perang di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan juga Iran, ini akan kembali terjadi dengan skala yang lebih besar? Kita bicara kemungkinan, segala kemungkinan dalam kondisi seperti sekarang mungkin saja. Tapi saya dengan situasi ini, saya yakin, saya mengiyakan, saya tidak diam. Tapi yang harus tidak besar, buat saya paling tidak sama seperti yang selanjutnya lalu. Kalau ini itu yang itu bisa dan masing-masing negara, bisa Israel yang saat ini tidak merenggut, itu juga menyebut dua faktor kembali. Buat saya sekarang pasti Israel akan dibuat target dengan reaksi Iran kali ini. Nah, reaksi Iran kali ini belum terlihat sampai bicara ini. Saya mikir Iran tidak akan jawab dan pasti akan balasan, dan saya yakin juga pasti akan lebih dari balasan-balasan sebelumnya. Israel terus berpikir apakah nanti mendapatkan serangan balik dari Iran yang lebih dari serangan 12 hari lalu, itu terus minta nangis-nangis, minta merengek, minta bantuan induknya lagi seperti yang sebelumnya. Saya pikir kalau ini terjadi, minta bantuan sama induknya, merengek-rengek ke sana, saya yakin yang namanya Rusia atau China kali ini juga tidak akan diam gitu loh. Pasti akan lebih unjuk gigi bahwa mereka itu hadir di belakang Iran. Kalau selama ini Israel, China sama Rusia masih menahan diri untuk tidak secara terbuka berbicara tentang perang Israel sama Iran ini. Ini saya akan lebih confirm melakukan tindakan yang nyata agar Iran berpikir lebih banyak sebelum gegabah seperti kali ini. Dan mudah-mudahan ini perang juga tidak akan lama, karena yang seperti itu yang mungkin harus diperhatikan. Oke, artinya kalau tadi disampaikan bahwa serangan balik itu suatu hal yang mungkin pasti terjadi. Tapi kalau kita lihat kembali lagi yang menjadi pertanyaan adalah Indonesia belakangan ini namanya naik begitu ya di kancah internasional pasca bergabung sebagai negara Muslim dengan Board of Peace begitu. Selain upaya yang kemudian bisa dilakukan lewat Board of Peace, walaupun tadi Bapak bilang, Anda bilang Board of Peace itu hanya jebakan begitu ya. Lantas apa yang bisa dilakukan Indonesia begitu? Tidak punya posisi Indonesia, jadi jujur tidak punya blueprint tentang apa yang kita lakukan di dalam ini. Saya mencatat satu hal, selalu media kita selalu menunjukkan Indonesia disorot
dipuji-puji, diminta itu tidak baik, itu hanya konsumsi domestik ya. Di luar negeri biasa-biasa saja kok. Karena negara-negara juga pada gabung, negara-negara yang katanya tujuan itu pada bergabung, berita itu biasa saja. Cuma di Indonesia apa ini sudah dibesarkan. Pak. Dengan bergabung itu kita sudah menonjol. Pak Dian. Pak Dian, mohon maaf sekali, saya jeda terlebih dahulu karena audio ataupun juga suaranya ini sangat kecil sehingga kami tidak bisa mendengar penjelasannya dengan cukup jelas begitu ya. Bisa didekatkan lagi dengan mikrofonnya supaya kami bisa mendengar lebih jelas juga terkait dengan analisa dan apa langkah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Mohon maaf, boleh diulang kembali Bapak? Oke, mohon maaf Bapak, kami akan coba memperbaiki lagi begitu ya terkait dengan gangguan melalui saluran telepon ataupun juga sinyal yang kami peroleh. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan dan juga langkah apa yang bisa kita ambil untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, hari ini Israel kembali memberikan serangan rudal kepada Iran, khususnya di kota Teheran, dan juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. Meskipun sampai dengan saat ini belum ada data pasti terkait dengan dampak dari kerusakan yang dampak dari kerusakan rudal yang dilancarkan atau diluncurkan oleh Israel, di mana dari visual yang kami terima tampak sejumlah gedung ataupun juga rumah-rumah ini mengalami kerusakan, kemudian asap juga nampak membumbung tinggi. Tapi berkaitan dengan korban jiwa ataupun juga korban luka, datanya ini belum terverifikasi secara pasti. Untuk mengetahui apa langkah yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya perdamaian di Timur Tengah, kami akan mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Putu, mudah-mudahan suaranya lancar. Nah, ini suaranya sudah jauh lebih baik jika dibandingkan tadi. Tadi terakhir sebelum mengalami gangguan begitu, pertanyaan kami adalah apa yang kemudian bisa dilakukan, Pak? Karena perdamaian itu adalah hak segala bangsa begitu. Jadi itu satu-satunya harapan yang kita harap juga terjadi di Timur Tengah, khususnya baik itu di Gaza, di Palestina ataupun juga di Iran. Dengan adanya serangan ini dan mungkin akan memicu juga serangan balasan. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Langkah-langkahnya? Terima kasih Mbak, maaf sekali. Saya adalah mantan Duta Besar Iran yang beranggapan Indonesia tidak punya leverage untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya damai. Kalau tadi Mbak singgung slogan apapun katanya piagam PBB menciptakan perdamaian, undang-undang dasar kita menciptakan perdamaian, semua negara anggota PBB sadar. Dan banyak negara yang undang-undang dasarnya juga mengedepankan upaya perdamaian. Sudah terbukti kok, kita nggak bisa mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Kita tidak punya leverage. Islam moderat, non-blok segala macam, bukan lagi leverage dalam paradigma geopolitik sekarang. Lupakan itu. Sekarang kita harus review kebijakan kita dalam BOP misalnya. Sudah pasti ini tidak akan jalan apa yang dilakukan Trump melalui BOP-nya. Apa yang dilakukan sudah jelas pengkhianatan terhadap janji-janjinya. Bahwa upaya perdamaian di satu pihak, serang pihak yang sekarang sedang menikmati bulan Ramadan secara tiba-tiba dilakukan. Apakah itu orang yang cinta damai? Buat saya sama sekali tidak. Jadi tidak usahlah ikut-ikutan, apalagi dalam kerangka perdamaiannya Donald Trump. Nah, yang saya mau tegaskan di sini tolong diingat bahwa kejadian ini memberikan pelajaran sangat berarti buat kita, masyarakat kita di Indonesia yang selama ini hanya heboh
bahwa kita dipuji-puji, kita disambut dengan antusias, diterima dengan itu sama sekali berita hanya untuk Indonesia oleh media Indonesia. Maaf ya, di luar negeri kita bukan siapa-siapa, berita kita tidak besar, tidak ada. Jadi, nggak usah, buat saya kita terlalu narsis ya dengan diri kita sendiri gitu loh. Padahal tidak ada yang memuji-muji kita, yang ada adalah negara-negara teman-temannya Amerika sendiri menjauh dari Amerika. Kok kita malah mendekati, akibatnya sekarang kita lihat, kita pun ditipu. Oke, baik. Indonesia tidak punya dalam tanda kutip kemampuan untuk memberikan perdamaian dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian PBB ini juga bisa mengambil sikap dan juga negara-negara lain mengambil sikap untuk menciptakan perdamaian tersebut, Pak? Pasti PBB itu charternya menciptakan perdamaian dunia, pasti akan mengambil tindakan. Pasti ada negara yang melaporkan serangan Israel ini ke PBB dan itu akan ditindaklanjuti oleh PBB. Tapi masalahnya kan satu, Trump itu sudah kehilangan akal sehat, sudah memutuskan meninggalkan multilateral melalui jalur PBB. Kita lihat saja, apapun yang dilakukan oleh Dewan Keamanan, selama itu intinya mengutuk atau mengecam Israel, pasti diveto Amerika. Jadi PBB dalam kali ini tidak jalan. Tapi yang saya mau tekankan, justru disinilah nanti yang akan berperan bahwa negosiasi itu pada level kawasan, khususnya Timur Tengah, kawasan Teluk. Negara-negara Teluk pasti tidak akan tinggal diam melihat rudal-rudal itu melayang di atas wilayahnya. Itu satu pelanggaran internasional yang tidak sangat nyata dan tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Saya menyampaikan begini, Iran ketika membalas serangan waktu perang 12 hari itu, ketika membalas serangan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Doha, karena Qatar adalah negara teman Iran, Iran pun harus minta minimal menginfokan akan melakukan serang balasan. Karena itulah pangkalan Amerika sudah dikosongkan. Itulah etika perang yang seharusnya ditegakkan gitu loh. Artinya meminimalisir korban di pihak sipil apalagi. Nah, waktu itu pun Qatar memindahkan, mengungsikan penduduknya yang dekat pangkalan Amerika. Kalau ingat lagi ketika Qasem Soleimani ditembak secara pengecut oleh Amerika di Irak, Iran pun minta izin Irak untuk menyerang pangkalan Amerika di Irak. Sehingga pangkalan itu pun sudah dikosongkan. Korban sipil juga jadi minimum. Nah, dari dua peristiwa ini saja kita lihat bahwa Iran masih melakukan apa yang namanya etika dalam perang. Hukum sesuai hukum humaniter, berupaya mengurangi korban di kalangan warga sipil. Lihat apa yang dilakukan Israel di tengah hari bolong seperti ini, di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Buat saya tidak ada kata lain, Amerika dan Israel, khususnya Trump dan Netanyahu itu biadab. Oke, terakhir Pak, sebelum kita tutup diskusi ini, artinya memang tanggung jawabnya atau harapan besarnya untuk kemudian menghentikan aksi saling kirim rudal ini ada di negara-negara di kawasan Teluk ya Pak ya? Buat saya iya, tapi ditambah kali ini sudah waktunya Cina dan Rusia harus tampil lebih tegas, lebih nyata bahwa mereka akan di belakang Iran menghadapi tindakan pengecut dari Netanyahu yang hanya bisa melakukan hal ini tanpa dengan restu dari Trump. Nah, negara-negara Teluk harus menyadari bahwa kalau ini perang lebih besar dari perang 12 hari lalu, pasti mereka mulai merasakan dampaknya. Paling tidak ekspatriat di negara-negara itu sudah mulai mikir-mikir untuk meninggalkan kawasan Teluk. Artinya apa? Investor mungkin juga akan ikut pergi dan sebagainya. Ini dampak yang mungkin harus dipikirkan untuk mencegah perluasan perang kali ini menjadi perang yang lebih dahsyat daripada yang 12 hari. Tapi saya yakin perang ini pun tidak akan berlangsung lama. Oke. Satu lagi Pak, kalau tadi tuntutannya adalah Cina dan Rusia berperan lebih aktif lagi untuk berdiri di depan Iran. Tapi kalau kita lihat Rusia punya urusan sendiri dengan konfliknya dengan Ukraina. Cina di satu sisi juga sejauh ini kita lihat dia lebih memilih tipe perang dagang ketimbang perang yang menggunakan senjata, kemudian perang yang langsung head to head gitu. Melihat ini, apakah Cina dan juga Rusia punya momentum atau punya kemungkinan untuk berdiri di belakang Iran, Pak? Nah, Mbak Putu sudah menyatakan dua hal yang berbeda. Bagian awal Iran dan
Cina dan Rusia dibilang tadi berdiri di depan Iran, sekarang di belakang Iran. Buat saya begini, tolong berdiri di belakang atau di depan itu bukan berarti secara fisik ada di depan atau di belakang. Tapi paling tidak Rusia dan Cina mulai mengizinkan senjata-senjata yang dikirim ke Iran itu untuk digunakan. Karena senjata-senjata yang dikirim dari Iran itu senjata-senjata yang juga luar biasa canggihnya dan yakin bisa mengimbangi Amerika. Sementara kalau rudal-rudalnya Israel sendiri yang juga buatan Amerika itu, yakin Iran masih punya kemampuan menangkal. Karena cyber Iran itu sudah diakui kecanggihannya bisa melakukan jam terhadap waktu demonstrasi kemarin itu, bisa melakukan jam sehingga drone-nya bisa ada di atas kapal induk Amerika. Buat saya Cina dan Rusia berdiri itu bukan berarti fisik, tetapi paling tidak mungkin penasehatnya juga sudah mulai bisa dikirim, mungkin juga mereka sudah mulai secara terbuka bahwa kami kali ini tidak akan cuma diam gitu loh. Oke, baik, artinya kita berharap negara-negara di kawasan Teluk ini juga bergerak secara aktif begitu untuk menciptakan perdamaian, menghentikan konflik yang ada di Timur Tengah. Di satu sisi juga kalau saya mengutip Anda, Cina dan Rusia diharapkan ini bisa hadir secara lebih nyata lagi untuk kemudian juga membantu menghentikan konflik yang ada di Timur Tengah. Terima kasih mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, sudah berbagi dengan Kompas TV. Terima kasih Mbak Putu, terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Dipo Nurbahagia. Dan juga akan ada dialog bersama dengan Agung Sasongkojati yang merupakan pakar militer ataupun juga pakar strategi PPAU dari alumni US Air War College. Usai jeda. Terima kasih, saudara.